Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas yang terbang ke bulan. Pada suatu hari ada seorang lelaki yang tak lain adalah Abu Nawas. Abu Nawas yang selalu mencari tantangan baru untuk menghibur diri dan orang-orang di sekitarnya. Saat ia sedang duduk di sebuah warung, mendengar para pedagang bercerita tentang keajaiban bulan, ia terinspirasi oleh satu ide gila. Mengapa tidak kita pergi ke bulan? Gumamnya pada dirinya sendiri. Ide itu tampak konyol, akan tetapi bagi Abu Nawas tidak ada yang tidak mungkin. Setelah mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan berdiskusi dengan teman-temannya, Abu Nawas mulai merancang sebuah alat untuk membawanya terbang ke bulan. Dengan bantuan seorang pengrajin yang mahir, ia menciptakan sebuah kereta terbang yang dilengkapi sayap besar, terbuat dari kain dan kayu. Semua orang yang ada di pasar tertawa mendengar rencananya. Tetapi Abu Nawas tetap yakin. Di malam yang telah ditentukan, Abu Nawas mengumpulkan orang-orang di alun-alun dengan penuh percaya diri. Kemudian ia menjelaskan rencananya. Saudara-saudaraku, malam ini saya akan terbang ke bulan. Siapa yang ingin ikut? Lalu semua orang pun tertawa dan meragukan kemampuannya. Akan tetapi ada beberapa anak muda yang penasaran dan bersedia mendampingi. Ketika bulan purnama muncul, Abu Nawas dan para pengikutnya menarik kereta terbang dengan semangat. Lalu mereka pun mengucapkan doa dan memulai penerbangan. Pada awalnya, kereta itu hanya bergetar dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk terbang. Namun setelah beberapa saat, tiba-tiba ada cahaya yang menyelimuti mereka dan kereta mulai terangkat ke udara. "Ini dia, kita terbang!" teriak Abu Nawas dengan gembira. Semua orang berteriak dengan kegembiraan dan ketakutan. Akan tetapi Abu Nawas tetap tenang. Mereka melayang di atas kota Baghdad, melihat pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan, dan sungai Tigris pun terlihat bersinar. Lampu-lampu kota berkelap-kelip dan suara kehidupan malam terdengar seperti musik yang romantis. Setelah terbang selama beberapa waktu, mereka mulai mendekati bulan. Abu Nawas terpesona oleh keindahan bulan yang bercahaya, dan ia merasakan seolah-olah mereka akan mendarat di permukaan yang penuh keajaiban. Pada saat itu kereta mendarat. Mereka semua melompat keluar dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka pun menjelajahi permukaan bulan yang berbatu dan berdebu. Langit di bulan pun berbeda, dan di bumi bintang-bintang terlihat lebih jelas, seolah-olah bisa dijangkau. Kemudian Abu Nawas tertawa riang, merasakan kebebasan yang tak tertandingi. Ia pun berlari ke sana kemari, menggali tanah di bulan, dan bahkan menulis puisi tentang keindahan yang ia lihat. Namun saat mereka asik bermain, mereka menyadari bahwa waktu di bulan berjalan sangat berbeda, dan tiba-tiba bumi pun mulai gelap. Mereka merasa sangat cemas. Kemudian Abu Nawas berusaha menenangkan semua orang. "Jangan khawatir, kita akan kembali sebelum terlambat," katanya. Ia mulai merancang cara untuk terbang kembali.
Namun ketika ia melihat kereta terbangnya, ia menyadari bahwa energi untuk terbang harus berasal dari cahaya bulan. Kemudian Abu Nawas pun memanggil semua teman-temannya untuk berkumpul dan memikirkan cara. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk menggunakan cahaya bulan sebagai tenaga untuk kembali. Dengan penuh semangat, mereka semua mengumpulkan batu-batu bulan yang bercahaya dan mengatur kereta terbang mereka dengan hati-hati. Lalu Abu Nawas mengatur semua batu agar bisa cahaya bulan itu masuk ke dalam mesin kereta. Ketika semua siap, mereka mulai menerbangkan kereta perlahan-lahan. Kereta itu terangkat kembali ke udara. Selama dalam perjalanan pulang, mereka merasakan angin yang lebih sejuk dan tenang. Dalam perjalanan, Abu Nawas kembali menulis puisi, menceritakan petualangan mereka di bulan. Lalu sesampainya di dekat bumi, mereka melihat cahaya pagi yang mulai menyinari kota Baghdad. Dengan hati-hati mereka mendarat di alun-alun, tempat di mana mereka mulai berangkat. Orang-orang yang terlihat di alun-alun semuanya berkerumun, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Lalu Abu Nawas dan teman-temannya turun dari kereta terbang itu. Wajah mereka bersinar, berseri dan penuh cerita. Lalu mereka pun menceritakan segala hal yang mereka lihat di bumi bulan. Semua orang terpesona dengan cerita itu. Kemudian cerita itu menyebar dengan sangat cepat. Abu Nawas menjadi legenda di Baghdad. Dia tidak hanya dikenal sebagai pelawak dan sastrawan, ia juga dikenal sebagai penjelajah yang telah pergi ke bulan. Setiap kali dia bercerita, ribuan orang berkumpul untuk mendengarkan petualangannya, dan dia mengubah kisahnya menjadi puisi dan lagu, menjadikannya sebagai bagian dari budaya dan tradisi kota. Namun di balik semua itu, Abu Nawas tahu bahwa perjalanan itu bukan hanya tentang pergi ke bulan, akan tetapi juga tentang keberanian untuk bermimpi dan mengejar impian tersebut. Ia mengajarkan kepada semua orang bahwa tak ada yang tidak mungkin jika kita berani mencobanya. Hari demi hari berlalu, tetapi kisah Abu Nawas yang terbang ke bulan tidak pernah terlupakan. Ia menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, mengingatkan mereka bahwa di setiap orang memiliki kemampuan untuk menjelajahi dunia dan meraih bintang-bintang. Bahkan jika itu hanya dalam imajinasi. Suatu hari saat Abu Nawas sedang berenung di tepi sungai, ia bertemu dengan seseorang pemuda yang penuh semangat. Pemuda itu, ia berkata, "Aku ingin terbang ke bulan seperti yang kau lakukan, Abu Nawas." Dengan senyuman, Abu Nawas menjawab, "Mimpikanlah nak, siapa tahu suatu hari kau bisa melakukannya." Lalu Abu Nawas menghabiskan sisa hidupnya dengan berbagai cerita dan puisi, mendorong setiap orang untuk bermimpi besar. Ia mengajarkan bahwa dunia ini penuh dengan keajaiban, dan setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, bisa membawa kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Akhirnya kisah Abu Nawas yang terbang ke bulan menjadi bagian dan tradisi lisan di seluruh negara. Ia dikenal bukan hanya sebagai pelawak dan penyair, akan tetapi juga sebagai simbol dari semangat petualangan dan keberanian untuk mengejar mimpi.
Sejak saat itu, setiap kali bulan purnama muncul, orang-orang di Baghdad selalu mengingat Abu Nawas dan mimpinya, berharap bahwa suatu hari mereka juga bisa terbang ke bulan. Itulah cerita Abu Nawas yang terbang ke bulan. Semoga cerita ini menghibur kalian semua. Terima kasih.